Salam Bapak Ibu sekalian, kita ketemu lagi dalam siraman rohani, terutama kepada Bapak Ibu, jemaat, dan juga orang tua PPA yang mungkin lagi cukup bergumul ya dengan kita di rumah ya. Dan mungkin banyak kegiatan kita yang harus kita kurangi ya. Sehingga waktu ini banyak orang bilang, wah boring. Saya ngobrol-ngobrol melalui WA dengan teman-teman kami di grup yang dulu sama-sama belajar, merantau di Yogyakarta, ya. Juga teman-teman yang profesi dulu sama-sama bekerja yang hari-hari ini banyak mengalami stay at home. Mereka berkata, wah ini repot, mereka punya angan-angan untuk kemana-kemana ya. Teringat dunia kuliner di luar dan sebagainya. Nah ini semua, nah oleh karena itu kita akan belajar bagaimana kita mengisi waktu kita ya. Bagaimana kita mengisi situasi seperti ini dengan cara yang berkenan di hadapan Tuhan ya. Oleh karena itu kita berdoa lebih dulu. Mari Bapak Ibu sekalian kita berdoa. Bapa yang kami sapa dalam nama Tuhan Yesus, Bapa yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Israel, Yakub. Pada hari ini kami datang kepadamu, kami mau belajar firman. Kami mau belajar kebenaran-Mu. Ajari kami agar kami hidup dalam kebenaran-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah Bapak Ibu, bagaimana kita menggunakan waktu ini yang cenderung bisa membuat kita bad temper atau temperamen kita yang buruk? Kita perlu, saudara. Sebenarnya banyak orang berkata, bahkan orang Inggris berkata, time is money. Artinya saudaraku, waktu itulah hal yang sangat berharga. Tapi banyak orang bilang begini, menanti adalah sesuatu yang sangat membosankan. Oleh karena itu, tapi satu sisi dalam Yesaya 40 berkata, orang yang menanti-nantikan Tuhan, ayat 31 katakan akan diberi kekuatan baru. Ya. Mereka akan berlari tidak menjadi letih, berjalan tidak menjadi lelah, teruna bisa lelah. Tapi saudara, orang yang menantikan Tuhan, memanfaatkan waktu dalam penantian dengan baik, mereka akan menjadi orang yang dikatakan orang yang seperti Raja Wali. Orang yang mempunyai kemampuan untuk terbang di atas badai. Oleh karena itu bagaimanakah kita menyikapi hal seperti ini? Mari Bapak Ibu kita baca Efesus 5 ayat 15 sampai 17 ya. Efesus 5 ayat 15 sampai 17 demikian firman itu. Firman Tuhan ya. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Janganlah kamu bodoh, tapi usahakanlah kamu mengerti kehendak Tuhan. Nah saudara, untuk bisa mengerti kehendak Tuhan, kita harus, saudaraku, mempergunakan waktu yang ada dengan bijaksana, dengan baik dan berkenan di hadapan Tuhan. Itu penting. Tuhan mengajar kita menggunakan waktu dengan baik, saudaraku, agar saudaraku kita bisa memahami kehendak Tuhan. Kadang-kadang Tuhan izinkan sesuatu. Ya. Elia pernah dibuat di sungai Kerit supaya dia mengerti apa maksud Tuhan. Dia di sana menantikan Tuhan. Wah, keluar dari sana luar biasa. Nah saudaraku, ini hal yang penting kita siapkan hidup kita. Mari kita dalam penantian waktu ini, kita bergunakan dengan bijak. Saudara tahu orang semua sama waktu 24 jam. Tergantung bagaimana menggunakan waktu saudara. Ya. Yang selama ini mungkin kita bahkan berkata dulu ketika kerja, oh capek kali, kerja terus. Nah sekarang ketika kerja, capek juga. Jadi sebenarnya itu dimulai dengan hati yang benar. Perhatikanlah dengan seksama bagaimana kita hidup. Sebenarnya apa sebenarnya situasi kalau kita baca firman Tuhan dalam Matius 7 itu? Orang yang baik-baik mendengarkan firman Tuhan dan melakukan dengan setia, dia seumpama orang yang membangun hidupnya di atas batu karang. Badai apapun datang, dia akan kokoh. Justru makin kelihatan bagaimana. Oleh karena itu saudaraku, firman Tuhan mengatakan dalam Mazmur 90 ayat 12, apa katanya? Mazmur 90 ayat 12, ajarlah kami menghitung hari-hari kami, sedemikian hingga kami peroleh hati yang bijaksana. Mari kita lihat saudaraku, bagaimana kita menggunakan hari-hari kita pada waktu ini. Orang tua PPA, jemaat, anak muda, bagaimana kita menggunakan waktu ini? Waktu yang sangat luas dan bebas kita gunakan. Apa kita menggunakannya seperti lagunya, siapa itu yang berkata tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi ya. Saudaraku ya, tidur lagi, bangun lagi. Saudara kan kita begitu. Tapi saudara, dia belajar orang yang tidur sebentar lagi, bangun sebentar lagi, maka kemiskinan akan melanda dia.
Nah, tapi saudara, orang bisa menggunakan waktu dengan bijak, mengevaluasi, dia akan bisa menggunakan dengan bijak. Sampai dikatakan, belajarlah kepada semut. Dia mempergunakan setiap waktu dengan tepat. Dia ketika produksi, dia produksi dengan baik. Saudara, orang yang paling tahu waktu dengan baik pada zaman dulu Yusuf, sehingga ketika Tuhan beritahu tentang masa kesukaran, masa kelimpahan besar dan masa kesusahan besar, dia bisa menatanya dengan baik. Dia bisa menyiapkan lumbung, maka bangsa-bangsa semua datang kepada bangsa di mana dia menjadi pemimpin. Oleh karena itu, kalau kita rindu ini, kita gunakan waktu dengan baik. Mari, saudara, kami diskusi dengan beberapa teman berkata, sebenarnya revolusi pendidikan, revolusi industri Indonesia dipercepat karena COVID. Kenapa? Hampir semua orang sudah mulai belajar menggunakan waktu dengan teknologi yang begitu canggih. Oleh karena itu saya ingin ajak kita, ya, kami kemarin pertemuan dan mulai berpikir bagaimana kita menggunakan waktu ini dengan baik. Bagaimana caranya? Pergunakan waktu ini untuk menambah pengetahuan kita, menambah wawasan kita, saudaraku, tentang apa yang perlu kita siapkan. Karena beberapa statement berkata akan ada kesulitan tentang pangan pada tahun 2021. Orang yang bersiap, dia akan siapkan. Pemerintah kita berkata buka 9 juta hektar untuk sawah yang baru. Saudaraku, gunakan waktu ini untuk melakukan banyak hal persiapan yang ada. Saudaraku, siapkan terbaik untuk orang-orang yang sudah jenuh dan ingin segera rekreasi, sehingga saudaraku, para wisata akan menjadi booming pada tahun 2021. Bagi orang yang bersiap, dia akan menikmati. Seperti Yesus berkata, perumpamaan antara 5 wanita yang bodoh dan wanita yang bijak. Mari kita isi minyak kita isi waktu kita, tambah wawasan kita, tambah relationship kita, hubungan kita dengan Tuhan. Amin. Dengan teman-teman yang jauh. Sekarang ini tidak bisa terbatasi lagi oleh karena saudaraku teknologi yang begitu baik. Pergunakan waktu. Datangi teman-teman kita yang perlu kita tolong. Saya melihat ketika kita mulai membangun hubungan dan beri pertolongan, terjadi hal yang luar biasa. Oleh karena itu hari ini saya ngajak kita bangun relationship yang benar kepada keluarga, kepada diri sendiri, kepada Tuhan, dan kepada saudaraku kehendak Tuhan. Evaluasi kembali apa yang sudah kita lakukan dan apa yang belum kita lakukan. Saya mengajak teman-teman untuk melihat kita ini sebenarnya adalah gereja yang misioner, yang saudaraku yang intim dengan Tuhan, yang merindukan mempengaruhi kota-kota kita. Mari kita mulai. Mana yang belum kita lakukan, ya. Kemudian tambah kompetensi, ya. Makanya terus saya mulai lihat mana yang perlu ditambahkan, ya. Nah, kita akan buat nanti namanya bercocok tanam sayur-sayuran dengan cara aquaponik, organik. Nah, kita boleh coba. Kita benahi tempat-tempat yang penting yang selama ini mungkin terabaikan. Kesempatan. Dulu saudaraku kita kewalahan cari waktu untuk bisa bertukang dan sebagainya, untuk bisa berlatih. Ini kesempatan bagi kita. Ya. Dulu kita sulit sekali untuk khotbah seperti ini, untuk bisa ke rumah tetangga lain, ke komunitas lain. Sekarang kita bisa sampaikan khotbah ini. Oleh karena itu kepada orang tua PPA, saudara-saudara kami yang terkasih, mari kita menggunakan waktu dengan bijak. Janganlah seperti orang mabuk anggur, tapi jadilah orang yang bijak dalam Tuhan. Kemudian saudaraku apa? Tambah pertumbuhan rohani kita. Dengan baca firman Tuhan, dengan berdoa, dengan mendengarkan khotbah, dengan saudaraku mempelajari hal yang baik. Kemudian apa? Tambah pembelajaran lainnya. Saya kira itu yang penting hari ini. Hanya katakan kenapa? Dia berkata, ajar kami menghitung hari-hari kami, agar kalian berhati-hati bijaksana. Kita akan lihat saudaraku. Saya mau kata ulang sekali lagi. Waktu setiap orang sama 24 jam. Yang menentukan keberhasilan adalah bagaimana dia mengisi waktu dengan bijaksana. Saudara, kalau dia terus belajar, dia terus disiplin, membangun disiplin rohani yang baik, disiplin belajar yang baik, disiplin pelatihan yang baik, akan luar biasa. Hari-hari ini banyak sekali yang kita bisa pelajari. Saya bahkan bergrup dengan beberapa pelajaran yang ada. Saya merasa diberkati. Kenapa? Tuhan sedang melakukan hal yang luar biasa. Oleh karena itu saya berdoa, saya rindu saudara yang mendengar firman Tuhan ini, saudara akan menjadi orang yang bijak, mengerti kehendak Tuhan, sehingga saudara akan diberkati. Saudara akan mengalami hidup yang berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan tidak menjanjikan hidup ini selalu mulus, tapi di dalam kondisi bagaimanapun, orang yang
hidup dalam rencana Tuhan, akan hidup dalam damai sejahtera. Haleluya, haleluya, amin. Mari kita berdoa. Bapakku berdoa kepada yang mendengar firman Tuhan ini, yang mungkin merasa boring, sulit, diubahkan oleh karena memahami ini waktu yang terbaik untuk melihat diri kami agar kami membangun pemahaman kami, membangun wawasan kami, kompetensi kami, dan hubungan kami dengan Tuhan. Aku berdoa supaya semua yang mendengar firman Tuhan ini mengalami pembaruan dan berubah. Inilah waktunya menanti-nantikan Tuhan agar kami diberi kekuatan baru. Kami percaya di balik pandemi ini kami akan disiapkan untuk melakukan sesuatu yang luar biasa. Kami berdoa untuk presiden kami, semua orang yang di dalam negeri kami yang bekerja dengan baik, para medis bahkan mereka diubahkan, mereka memahami cara mengobati, dan medis kami akan berubahkan, akan penemuan-penemuan baru yang bisa ditemukan membuat bangsa lain melihat negeri kami akan luar biasa. Ku percaya ini, atau ku berdoa dalam nama Tuhan Yesus yang mendengarkan firman Tuhan ini dan berdoa dengan kami, turunlah pengurapan-Mu, turunlah Tuhan pertolongan-Mu, turunlah anugerah-Mu, turunlah kasih karunia-Mu, sehingga mereka akan menjadi orang yang memahami kehendak Tuhan dalam hidupnya, dan mereka akan menjadi orang yang bijaksana. Di dalam nama Bapa, Anak, Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa. Sama-sama yang percaya berkata, amin.